dalam acara Starji Insert bersama tim apa aja boleh dengan dan Beran melawan tim pria tampan dengan Ari dan Yabes. Nah, permainan kita kali ini adalah tebak siapa aku. Aku siapa? Siapa dia? Siapa dia? Siapa kamu? Oke, kita tebak aja ya. Kita saksikan bersama-sama. Siapakah aku? Woi, Oke, silakan. Kak Glenis. Glenis, jawabannya adalah Salah. salah. Bro. Oke, silakan. Koyehu. Yehu, apakah benar? Salah juga. Salah juga. Woi, Woi, iya apa woi? Erika. Erika, apakah benar? Salah juga. Salah juga. Masa sih itu? Coba deh. Bro. Yes. Koheri. Apakah benar? Ini tangannya ke bawah kan, bukan ke atas. Apakah benar? Mari kita lihat. Mari kita lihat jawabannya. Kan. Oh, ada gue juga ternyata. Gak nyangka. Oke. Itu zoomnya sangat zoom. Ternyata ya. Tak Sangat terlihat zoom. apapun. Iya, tadi aku pikir juga kaki itu. Oke, pertanyaan berikutnya. HP dong. Cing. Cewek. HP dong. Siapakah saya? Orang selfie. Oh, siapakah aku? Cowok cuy, Cowoknya. Nah, ada clue-nya tuh. Ini mirror selfie. Aku lihat taruh. Bro. Yes, Ken. silakan. Siap? Ken. Ken. Oke. Apakah benar gimana? Tetot. Tangannya mulus banget. woi. Tangannya mulus banget, Ken. Wow. Ternyata Ken tangannya mulus. Nah itu. Siapa? Siapakah aku? Siapa? Clue-nya terletak di handphonenya. Koyehu HP. Mana gue tahu ngapain Iya, dia. Oh iya. Iya. Bukan. Tapi nggak mungkin. Itu gue gak denger. Coba woi. Ya woi. Mika. Kan. Tetot. Bro, lagu. Tetot. mirip. Ini loh. HP-nya Tangan ada jarinya tuh. Kalau pegang HP. Tangannya ikutin sama gambarnya. Tuh. Jujur mirip sih. Mirip. Jalan ya. Gak mungkin dia pasti ada. Jalan Ya. ya. Tahu. Jawabannya adalah Yehuda. Tadi kok Yehu? Kan kamu nggak jawab. Iya, itu gak jawab cuma kayaknya. Kamu cuma kayaknya Yehu, tapi kamu nggak jawab bro. Kayaknya pipinya. Kayaknya pipinya Yehu. Iya. Kamu nggak jawabnya. Tapi ini cuma pipinya kayak Yemko Yemu atau Albert. Tapi nggak disebut. Astaga. Maaf. Nah, siapakah aku? Bro, Ya. Silakan. Josi, apakah benar Josi? Kelihatan banget sih. Josi, ya kayaknya punya kupluk gitu Josi ya. iya. Tapi emang benar jawabannya Josi. Itu Josephine. Waduh. Oke, clue berikutnya. Clue berikutnya. Siapakah aku? kok mirip lu sih? Diri pelus. Siapa orang? Bisa tebak nggak? Tebelan alisnya. Siapakah aku? Siapa orang yang alisnya cuma segaris? Aduh. Kita kan ada ini semua ada garis gitu kan. Kayaknya bisa. Dia cuma garisnya kayak bulu gitu. Tapi Nah. mirip lu kok. Agak gua tebel. Tapi kalau Ari masih ada naikkan ini. Itu lagi merem coba. Siapa dia yang lagi Woi. malam? Siapakah aku? Woi, woi. Woi, silakan tim. Kak Ica, kakakku, Kak Ica. Bukan. Tetot. Siapakah aku? Ayo bro. Clue-nya adalah matanya merem.
Waduh. Iya, Kok bisa. coba lihat gue deh, Pak? Enggak ada tayangannya. Geren nggak? Gerard. Jawabannya adalah Tetot. Salah. Yang benar adalah Agu. Canda. Kamu nggak bisa kamu sendiri. Kok bisa alisnya beda? Alisnya beda ya? Coba Agu bikin dulu. Kalau tuh mata bisa gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapakah aku? Woi, Silakan, woi. Kak siapa ya? Winda ya? Winda. Betul gak sih namanya? Winda, apakah benar? Tetot. Salah. Coba. Woi. Iya, oh. Silakan tim woi. Woi, tim apa aja boleh woi. Kadamai. Kadamai, apakah benar? Tetot. Dikasih clue lah ya, rambutnya panjang. Tapi bisa aja sih pendek. Bener juga sih. Dikasih Bro. buku panjang, Iya, asli. Bro, Silakan. Ece? Ece, apakah benar? Tetot. Hah? Udah tetot kan? Iya, iya. Wah, Iya. Ci Jocelyn. Cijo Sri, apakah benar? Benar! Luar biasa. Benar. Nah, Aduh. Wow. Wow. siapakah aku? Siapa? Ini enggak nih, aku mau tanya dulu ini celana, baju, sarung, Bener juga ya, ini apa ya? Kayak Sapu horor. Sebenarnya clue-nya sangat sapu random ya. tangan. Oke, tapi perlu diklarifikasi ini bukan gambar ganja ya. Tenang aja, ini gambarnya palem. Ini apa sapu tangan? Pikir pisah. Dia pas sarung tangan ke gereja ngapain pakai Sarung tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan tuh. Kayak bukan deh. Oh iya. Oh, Sapu oh, tangan. Oh iya. Kalau sarung tangan tadi yang ini. Lupa. Sapu tangan yang ini. Enggak juga sih. Yang biasanya. Bro, Reza. Tetot. Ya, Woi. coba aja, Jo. Yes, silakan. Koken. Koken, Tetot. Bro. Yang pernah pakai baju seperti ini siapa? Juan. Bro, Juan. Oke, Tetot. Ini kayak semuanya ditebak loh satu-satu Kagak ada clue itu. Oke, clue-nya. Dia disinari lampu merah. Wow. 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 Lampu merah maksudnya lightning. Nah, kan bingung kan? Nah, clue-nya ini sangat krusial. Lightning maksudnya. Woi. Silakan. Papa aku. Siapa? Papa aku. Papa kamu punya baju ini? Kayaknya nggak tahu sih. Oh, wow. Lo. Tetot. Woi. Oke, Seperti Pepe ya? Ya. silakan. Kasarski. Kastarski, apakah benar? Benar! Kan clue-nya sudah sangat jelas di kasih warna merah ya. Kasih warna Pantesan merah. tuh kayaknya familiar gitu loh. Oh iya. Bagaimana saya mengetahui? Celana. Berarti belum terlalu kenal Starsky ya? Itu bajunya dia yang paling terkenal. Tidak, dia itu disorot merah. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapakah aku? Bro, Nah, Kowil. Tetot. Bro. Woi, Yes, silakan Boy. Zevanya. Zevanya. Bukan. Tetot. Bro. Yes, silakan. Kayaknya aku, Kamu? saya sendiri. Oke, coba lihat kupingnya temannya. Benar gak sih? Kalau Tetot. Clue yang berikutnya. Ini adalah gambar kuping. Ada lubang. Ada lubang. Waduh, semakin di. Awas, jangan di zoom out. Nanti kelihatan lagi semuanya. Gawat. Tuh. Siapakah aku? Tapi itu Ada palingnya itu Iya. bukannya Kayak pusing. ada botak ini ya. Siapa? Oke, clue berikutnya. Karena saya baik dan sangat baik, saya kasih clue berikutnya adalah kalian pernah lihat ini di Instagram.
Kayaknya belum tentu deh. Kayaknya belum tentu ya? Iya. Oh berarti kamu nggak follow Instagram gereja, nanti follow ya? Iya. Siapa orang ini lagi? Siapakah aku? Cowok kan juga cowoknya. Cowok. Clue berikutnya adalah backgroundnya hitam. Cluenya udah banyak nih. Iya nih. Coba deh. Tuh bro, Pastor Iya. Roy. Siapa? Pastor Roy. Pastor Roy. Oke. Apakah benar jawabannya? Tetot salah. Boy. Silakan Boy. Koken. Apakah benar oke? Ya, benar. Ya kan maskernya nggak hitam kan? Ngeselin ya. Ngeselin. Siap. Oke, kita lihat. Nah, Waduh. luar biasa. Ini cluenya udah sangat Bro. krusial. Udah nih. Silakan bro. Itu apa? Kayuda. Apakah benar Kayuda? Tetot. Itu kayak lagi makan. Iya, makan. Nah, lagi makan. Emang kayak udah doang yang lagi makan. Kayak Berarti apa ya? Tukang makan kan? Jari-jari yang tebal Jari-jari yang tebal. dan unyu. Unyu. Nah, ini udah dikasih clue banget sih di gambarnya sih. Luar biasa loh. Baik banget. Siapa coba yang pakai cincin? Itu dia udah nikah ya. Itu di kanan. Cincinnya Di kayak kanan. gitu. Baik deh. Bro. Berikutnya. Kak Bambang. Apakah benar Kak Bambang? Tetot. Clue berikutnya deh, karena berbaik hati. Dia pakai baju. Nah, Waduh. Bro, Yes. abang. abang siapa? Abang Kohos. Oh, jawabannya adalah Hosea. Nah, baju sering kalian lihat kan? Baju apa? Sebelahnya papi. Baju warna. Oh ya sebenarnya papi. Bener. Bener juga. Iya, hampir kalian bener. Mukanya nggak dikondisikan. Oke. Berikutnya. Nah, siapakah aku? Wah, jelas semua. Kok mirip? Mirip sama siapa? Wow. Semua mirip dengan Koko. Nggak pakai kacamata. Bro, Silakan, bro duluan. Karena bukan bro duluan. Silakan, bro. Ko William. William, apa benar? Tetot. Boy. Ya, JM. silakan, Roy. Siapa? JM. JM, apa benar? Benar! Pas dia lagi senyum. Ya. Siapa? JM. Boy. Nah, siapa aku? Oke, silakan, Boy. Ci Glenis. Cinglenis, apakah benar? Benar! Wow, kamu mengenal sekali. Dengan rambut yang Luar ikonik. biasa. Nah, siapakah aku? Bro. Bro dulu tadi. Geren. Garen. Gak gila itu ketahuan banget. Benar! Gampang sekali ya itu ya. Itu Nah, gampang. berikutnya. Nah, tuh. Wah, Muncul lagi. bentar dulu. Mau Boy, Ya, silakan, Boy. Olive. Olive, apakah benar? Tetot. Siapa ya? Boy. Ya, silakan, Boy. Felis. Apakah benar? Salah. Sebentar. Bukan Felis. Kalau di foto. Boy. Yes. Boy. Celine. Ya, bro. Ya, silakan, Bro. Ciseli. Ciseli, apakah benar? Oh bener. Salah. benar. Nama kita banyak ya ternyata ya. Oke, berikutnya. Siapakah aku? Bro, Silakan. Ken. Ken, apakah benar? Tetot. Boy. Silakan, Boy. Albert. Ko Albert, Bukan. apakah benar? Tetot. Siapa dengan rambut seperti itu? Boy. Silakan, Boy. Kokepon. Kok kepon? Apakah benar? Iya. Benar. Aku sangat jarang melihat Pokemon seperti itu. Jidatnya mengkilat kan ternyata. Baru mau diledekin kasih clue-nya. Oke, berikutnya. Siapakah aku? Wow. Wow. Duh. Oh, Oh, bro. silakan, Bro. Vanessa. Vanessa, apakah benar? Ya. Nah, clue berikutnya nih. Bro. Silakan, Bro. Albert.
Benar! Luar biasa, kalian cepat sekali jawabnya. Ini kayak nge-cheat ya. Oke, berikutnya. Siapa aku? Woi, Oke, silakan Boy. Erika. Erika. Salah, Teto. Bro, Jocelyn. Teto. Boy. Yes, Boy. Aku nggak tahu namanya, tapi adiknya Ci Jessica itu bukan? Adanya Ci Jessica itu bukan. Siapa ya bukan? Nggak tahu namanya. Nanti kenalan ya. Siapa adiknya Jessica? Tak tahu. Jessica siapa? Jessica yang nari. Jessica yang nari. Adiknya siapa? Yang Iya. siapa sih namanya? IG-nya Jessica Rosadi kalau nggak salah. Oh, Jessica Rosadi adiknya. Bukan ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Bukan siapanya. Bro. Siapa kakak, siapa adik, siapa? Yes. Bro. Silakan. Kak Damai. Damai, apakah benar? Teto. Tapi itu tangannya mirip ke Damai banget sih. Iya. Sangat Udah pernah pegang tangannya Kak Damai? sangat lentik. Sangat lentik. Siapakah itu? Bro, Rachel. Rachel. Teto. Boy. Silakan Boy. Nicole. Nicole. Teto. Sampai cowok sih kesel banget. Iya, iya. Pakai scrunchies. Tiba-tiba Albert gitu. Oh iya, bener juga ya. Belum tentu cewek. Kalian kreatif ya. Woi, Ya, woi. Kak Vanessa. Vanessa, apa benar? Tetot. Jawabannya adalah Angelica. ACT. No. Oke, berikutnya. Mudah sekali. Nah, siapa aku? Bro. Silakan. Ya, biasa gitu. Konatan. Nathan, apakah benar? Ya. Dia Oke, selalu berikutnya juga gampang. Oh. Cluenya adalah pegang mic. Bro, Rachel. Tetot. Boy. Siapa? Kak Damai. Apakah benar? Benar. Tadi kita jawab orang lain gak dapet mulu. Oke, ini juga gampang. Berikutnya. Nah, udah Bro. Siapa dulu tuh? Bro. Bro itu suara lebih keras. Bro itu kayak sebenarnya itu cuma suara keras aja. Silakan bro. Gaby. Hampir salah sebut nama. Apa benar? Ya benar. Hampir salah sebut nama. Siapa namanya? Oke, berikutnya. Nah, ini juga gampang sekali saudara-saudara. Bro, Juan. Yes. Apakah benar Juan? Ya benar. Dia semua gondrong. Jaketnya dengan. Nah, berikutnya. Siapakah aku? Boy. Yes. Boy Habes. Benar. Jabes pun nggak tahu dirinya sendiri. Matanya begitu. Oke, berikutnya. Siapa aku? Woi, Yes. Olive. Apakah benar? Teto. Bro. Yes. Rachel. Apakah benar Rachel? Teto. Woi. Yes. Mika. Mika. Dan jawabannya adalah Mika. Ingat tahu orang gereja mirip sekarang. Iya. Mika ada di. Untung nggak diambil Erikanya ya. Kalau diambil Erikanya aku juga nggak bisa jawab kayaknya. Burem banget. Oke, itu saja permainan kita hari ini. So, bagi teman-teman yang sudah nonton, jangan kemana-mana, saksikan news kita minggu ini. Shalom, apa kabar Soldiers? Jumpa kembali dengan Stargy News. Saya Jocelyn, mari kita simak informasi berikut ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali hadir di Stargy Online Service, kalian bisa mendapatkan welcoming gift dengan cara DM ke Instagram kita @stargy.zion. Stargy juga mengadakan Stargy Night Prayer pada hari Kamis pukul 8.30. Kalau kalian yang mau join, kalian bisa DM Instagram kita untuk mendapatkan linknya.
Gereja kita juga mengadakan morning prayer pada hari Sabtu pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Yuk mari kita sama-sama membangun manusia roh kita. Untuk mendapatkan linknya, kalian bisa DM ke Instagram kita. Berikutnya, setelah ibadah ini, jangan lupa kalau kita ada home. Bagi kalian yang belum memiliki home, kalian bisa DM Instagram kita. Info yang terakhir, yuk mari sama-sama kita menabur benih mujizat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Sekarang kami akan menabur benih mujizat. Kiranya Tuhan, benih mujizat yang kami tanamkan ini dapat menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Star G News untuk minggu ini. Selamat beribadah. Have a great service. Halo, welcome back to Star G Online Service. Apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja ya teman-teman. Kita mau sembah Tuhan, kita mau muji Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan. Sekarang kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you Jesus. Kita sembah Tuhan sama-sama. Thank you Lord, thank you Lord. Naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Oh, ku bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, we worship you with all our hearts, with all our soul, with all Jesus, with everything that I have got. Oh, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat perkenanan-Mu bagi kami. Yeah. Yes, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. You are a great God. You are a good, good Father. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, Kau segalanya buat kami, Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Syaralamo, kiraralamo ya sande, syaralama handarana ya se, kiraralama ya shere, oralama ya shandaralamo. Jesus, Jesus, kiraralama ya sande. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Yesus. Kasih-Mu tiada bertepi,
terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat tangan kita sama-sama nyanyikan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yes, Kau anugerah yang terbesar. Jesus, Kau anugerah terbesar Tuhan. Oh, kami serukan nama-Mu Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Oh, ku naikkan syukurku Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau
Terima kasih Tuhan, kalau anugerah terbesar Tuhan bagi setiap kami Tuhan. So here I bow to lift you, Jesus Lord, to lift your name higher, Jesus. Hallelujah. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Oh, yeah. There is a Son who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. You're wonderful, oh, wonderful. So here I bow, so here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours,
Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Hallelujah, thank you Jesus. Halo Starji, apa kabar? Kita akan dengerin firman Tuhan hari ini bersama dengan aku, co-host, Bang Host. Tergantung kalian mau manggil aku apa, terserah aja gitu ya. Dan pastinya juga jangan lupa untuk terus follow Instagram Starji @starji.zion. Kalau Instagram aku mah nggak usah lah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau juga boleh sih. Oke, sebelum kita dengerin firman, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan di mana kami bisa belajar bareng-bareng di dalam ibadah Starji hari ini Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan biarlah setiap firman yang disampaikan dan yang didengar oleh adik-adik, oleh teman-teman, semuanya bisa menjadi benih yang bertumbuh dalam hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita nggak terasa udah balik lagi nih ya di ibadah Starji. Minggu lalu kita skip karena ada worship night gitu ya. Dan hari ini tanggal 10 April kita akan dengerin lagi firman Tuhan di ibadah Starji. Hari ini aku akan angkat satu topik untuk khotbahku hari ini, yaitu bitter or better. Bitter or better. Ada yang tahu artinya apa? Bitter. Bitter itu artinya adalah pahit ya. Kita mau pahit atau kita mau jadi orang yang lebih baik. Maksudnya apa sih? Co-host. Nah, aku mau sama-sama kita mau belajar hari ini bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak muda yang tidak menjadi lebih pahit dan kecewa karena hal-hal yang kita alami dalam hidup ini. Tapi biarlah apa yang kita alami dalam hidup ini, kita harus jadikan itu sebagai sebuah stepping stone atau batu loncatan untuk kita lebih baik lagi. Nah, kita akan belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang tentunya mereka sudah membuktikan hal ini. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ini adalah cerita dari seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang tahu? Iya, namanya Yusuf ya. Yusuf ini adalah orang yang sangat dikasihi oleh ayahnya. Semuanya dikasih yang terbaik, baju yang terbaik. Bahkan dia pokoknya kalau zaman sekarang mungkin kalau pengen punya PS5, pengen punya iPhone yang 12, pengen punya Samsung Ultra S20, semuanya dikasih mungkin kali ya. Sekarang sayang banget sama bapaknya. Tapi inilah yang membuat saudara-saudaranya iri dan benci sama dia. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Ini menarik banget. Ketika itu Yusuf udah menjadi seorang nomor 2 di Mesir. Gitu ya, seorang yang berkuasa di Mesir. Dia bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Aku akan mengawali dengan ayat ini dulu, bagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu boleh aja buat hal yang buruk buat hidup aku, tapi Tuhan mereka hal yang baik dalam hal buruk yang kamu lakukan terhadap hidup aku. Nah, kita sekarang pengen tahu nggak apa sih hal buruk yang dilakukan oleh kakak-kakaknya ini? Dan mungkin beberapa teman-teman udah tahu dan beberapa yang mungkin belum pernah baca. Nah, aku mau ajak sama-sama, mau yang udah belajar kayak yang baru belajar, yang sudah belajar, sama-sama yuk kita mau
baca ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang pertama. Adapun Yakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Jadi Bilha dan Zilpa ini adalah istri dari Yakub. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel ini Yakub ya, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Jadi Yusuf ini memang lahir di masa tuanya Yakub, dan yang berikutnya Yusuf juga adalah anak dari perempuan yang dicintai sama Yakub, ya, yaitu Rahel. Jadi Rahel itu adalah wanita penantiannya dari Yakub gitu kan, dan Yusuf adalah anak dari Rahel. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Siapa di sini yang sama adiknya atau sama kakaknya nggak ramah? Nah, bertobat ya, tidak boleh seperti itu. Ya, mereka benci dan nggak mau menyapa dengan ramah kepada Yusuf. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepada Yusuf. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Ya, itu ceritain tentang mimpinya, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Jadi berkas-berkasnya saudara-saudaranya ini, yang ke-11 orang saudara-saudaranya ini datang bersujud di berkasnya Yusuf. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan ia juga memimpikan yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka irilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi makin benci nih, karena Yusuf menceritakan mimpinya. Sebenarnya gak ada maksud untuk sombong, tapi memang itulah mimpi yang Yusuf mimpiin gitu ya. Nah, di dalam ayat yang ke-12, pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel, yaitu Yakub bapaknya, berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, iya bapa. Wah, Yusuf taat. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampai ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apa yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya dan didapatinya lah mereka di Dotan. Jadi ketemu di sana. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, kepada saudara-saudaranya ini, kepada abang-abangnya. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari dan upaya untuk membunuhnya, ya, mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihatlah tukang mimpi kita itu datang. Sekaranglah mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Jadi saudara-saudaranya ini mau membunuh Yusuf supaya tidak terjadi mimpinya Yusuf itu. Nah, ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, jangan kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia.
Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Jadi ada kakaknya yang namanya Ruben ini baik gitu ya. Dia nggak mau sama Yusuf ini dibunuh. Nah karena Ruben ini datang untuk berkata demikian, akhirnya Yusuf nggak jadi dibunuh. Ya di ayat yang ke-24, dan mereka membawa Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan intinya setelah itu Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir. Ya, kalian bisa baca di dalam ayat-ayat selanjutnya. Terus jubahnya itu jubah Yusuf diambil, dikasih darah dan dibilang kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Nah, itu inti ceritanya di awal-awal. Setelah itu akhirnya Yusuf dijual. Nah, waktu dijual maka Yusuf dibeli sama satu orang Mesir yang bernama Potifar. Ya. Nah, kita bisa lihat sini ya teman-teman ya bahwa Yusuf memang orang yang dikasihi oleh ayahnya. Memang dia dapat semua yang terbaik, tapi ternyata dia harus mengalami masa di mana dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Ingat loh, ini bukan dibuang sama orang jahat yang nggak dikenal, tapi dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Dibenci sama saudara-saudaranya sendiri. Dan ini aku percaya akan menjadi sesuatu yang tidak baik sebagai masa lalu yang bisa menghantui Yusuf kapanpun itu. Ya, sudah dibuang ke sumur, terus mungkin dia dijual. Bayangin aja orang yang sangat dikasihi oleh ayahnya, tapi dia dijual dan dia jadi budak di Mesir. Nah, tapi kita bisa lihat di sini, Yusuf punya satu mentalitas yang berbeda. Kenapa aku bilang demikian? Karena ketika Yusuf masuk ke dalam rumah Potifar, ya kita bisa lihat nih di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Pertanyaan aku, kalau kita baca ayat ini, luar biasa gak Yusuf? Dia baru jadi seorang budak dan dia disertai Tuhan, apapun yang dia buat berhasil di rumah Potifar. Sampai Potifar menyerahkan seluruh kekuasaan rumahnya itu kepada Yusuf. Yusuf tidak menjadikan masa lalunya sebagai pijakan untuk dia mengasihani dirinya. Tidak menjadikan pijakan itu sebagai sesuatu yang membuat dia menjadi pahit, menjadi bitter. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa ketika Yusuf mengalami hal yang berat, dia dijual, dia sekarang ada di rumah orang asing, di rumah Potifar. Tapi justru dia menjadi orang yang lebih baik. Dia menjadi orang yang better. Padahal kalau kita lihat di sebelumnya, Yusuf di rumahnya tuh kan kayak mungkin dimanja gitu ya. Wah, semua yang dia mau dikasih sama ayahnya. Dan dia juga termasuk anak yang kecil gitu kan, selain Benyamin di keluarganya gitu. Sehingga ketika dia masuk ke dalam rumah Potifar, kayaknya dia gak punya CV bekerja di rumah orang gitu ya. Tapi Alkitab bilang dia disertai Tuhan dan itulah yang membuat dia berhasil. Nah, aku percaya ada suatu keputusan yang Yusuf ambil untuk dia mau move on dari masa lalu yang dia alami. Dan ini aku percaya bukan puluhan tahun teman-teman baru dia di rumah Potifar. Beberapa saat. Tapi dia bisa terus move on dan dia menjadikan ini sebagai sebuah batu loncatan untuk dia masuk ke dalam level yang berikutnya lagi. Ya. Dan ternyata ketika dia ada di rumah Potifar, ini bukan lagi sesuatu yang mudah buat Yusuf. Kenapa? Karena satu kali dia digoda oleh perempuan yang bernama Tante Potifar alias istrinya Potifar gitu ya.
dia udah berhasil, dia udah mulai istilahnya naik pangkat gitu ya, dia udah mulai dipromosi. Ada sesuatu yang mulai menghantam dia lagi untuk membuat dia terpuruk. Dia digoda oleh istri Potifar, tapi karena dia takut akan Tuhan, dia tinggalkan itu dan akhirnya apa? Yusuf masuk penjara. Ya, ketika Yusuf masuk penjara, kita bisa lihat lagi di sana. Ya, Anda teman-teman bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Dan di situ dia menjadi orang yang dipercaya juga kepada orang-orang yang di penjara. Dia cukup dipercaya, bahkan dia mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Di dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-5, pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, itu si juru roti dan juru minum ini. Dia baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara, masing-masing ada mimpinya dan pada satu malam yang sama juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatlah mereka sedang bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Ya, dan diceritakanlah bagaimana mimpi dari si juru minum dan juru roti itu. Dan kita bisa lihat di sini bahwa Yusuf diberkati Tuhan sehingga Yusuf bisa mengartikan mimpi dari kedua orang ini. Pada suatu kali juru minuman dikembalikan jabatannya dan balik ke istana Firaun, sedangkan juru roti digantung mati. Ya. Nah, waktu si juru minuman ini keluar dari penjara dan masuk ke istana Firaun, Yusuf punya satu keinginan gitu ya, kayak seandainya aku diingat gitu kan, seandainya aku bisa dapat posisi gitu ya. Tapi Alkitab bilang di dalam Kejadian 40 ayat yang ke-23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Sampai 2 tahun kemudian barulah ada mimpi Firaun, dan setelah itu singkat cerita Yusuf bisa mengartikan dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman. Ketika Yusuf ada di penjara, dia pun menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Dia bisa menjadi jawaban buat teman-teman yang di penjara. Dia tidak mengasihani dirinya, tidak bermental korban, tidak victim mentality gitu. Dan dia tidak menjadi pahit, tapi dia mau memberikan hidupnya untuk terus lebih baik dan lebih baik. Sampai satu kali Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bisa masuk ke dalam istana Firaun. Nah, saudara, aku mau nanya kepada teman-teman semua. Apakah kalian sedang mengalami hal yang buruk dalam hidup ini? Entah mungkin dari orang tua, entah mungkin dari teman-teman, dari saudara, atau mungkin kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dalam sekolah, dalam kuliah. Mungkin kita punya orang yang sangat kita kasihi, tapi orang itu mengkhianati kita gitu. Nah, pertanyaannya balik lagi kepada teman-teman semua. Kita mau bitter or kita mau better? Kalau kita mau bitter, kita akan menjadi orang yang terpuruk. Dan banyak kali orang-orang yang bitter inilah orang-orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita mau melihat hidup ini adalah sebagai suatu kesempatan, sebagai sebuah pertandingan untuk kita mau belajar lebih lagi. Karena teman-teman kita nggak akan pernah bisa menghalangi suatu kejadian itu terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau itu orang lain lakukan kepada kita, benar gak? Kita gak bisa kontrol orang kan. Oh, hari ini saya mau si A harus baik sama saya. Saya mau hari ini mami kasih apa yang saya mau. Kita gak bisa kontrol itu. Kita gak tahu setiap peluang yang bisa aja terjadi dalam hidup kita. Kuncinya bukanlah kepada peristiwa yang kita hadapi, tapi kuncinya kepada respon kita terhadap peristiwa itu. Itulah yang akan membedakan antara orang yang semakin dewasa dalam proses kehidupan dengan orang yang semakin kerdil dalam proses kehidupan. Kalau kita menjadi orang yang bitter, kita menjadi pahit, maka kita akan
kerdil dan kerdil dan kerdil. Kita akan mengasihani diri sendiri, kita nggak akan pernah bisa maju. Kalau Yusuf waktu itu dia bermental korban, aku percaya dia akan asal-asalan kerja di rumah Potifar. Dia nggak mau membuka dirinya untuk bisa melakukan hal yang lebih. Kalau dia masuk penjara juga mungkin dia, aduh jangankan gue jadi jawaban buat mimpi orang, gue aja ini sekarang korban, gue ini nggak pernah buat salah. Bener gak? Yusuf tuh nggak pernah buat salah. Dia lakukan hal yang baik tapi selalu dia dapat bullying, zolimi gitu istilahnya. Ya, tapi dia tidak pernah menjadikan itu sebagai peluang untuk dia makin jatuh, tapi menjadi peluang di mana dia terus bangkit. Jangan biarkan trauma dan ingatan masa lalu kita membelenggu kita. Tapi biarlah masa lalu yang kita alami, sekalipun itu berat, sekalipun itu masa lalu yang kayak apa ya, kayaknya gak perlu diingat-ingat lagi deh kok. Tapi aku mau bilang, Tuhan pasti punya rencana untuk membuat kita semakin lebih baik dalam setiap proses yang kita hadapi. Ingat dan catat nih baik-baik. Setiap proses yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita semakin dewasa, semakin lebih baik, bukan semakin lebih pahit. Kalau kita membiarkan itu semakin lebih pahit, kita memendam kekecewaan, kita akan terbelenggu. Khotbah Pastor Leo beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, victorious living. Ada yang masih ingat kan ya? Salah satunya adalah asumsi pikiran kita terhadap orang lain, terhadap masalah yang kita hadapi. Itulah yang membuat kita gak pernah bisa lepas dari belenggu kehidupan. Amin. Dan aku percaya kita semua pasti mau mengalami kemenangan. Nah, dengan singkat beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu perhatikan untuk kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf. Yang pertama adalah konsisten untuk terhubung dengan Tuhan. Memang di Alkitab gak pernah ditulis sih Yusuf itu setiap hari berdoa berapa kali gitu. Kita gak pernah tahu karena gak pernah ditulis. Tapi itulah kehidupan Yusuf, di mana dia terhubung dengan Tuhan setiap hari, di mana dia terus membangun hidupnya setiap hari. Kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat ketika dia mengalami segala sesuatu dalam hidupnya, dia disertai oleh Tuhan dan dia mengalami keberhasilan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Bahkan ketika dia digoda oleh tante Potifar, dia berani untuk berkata tidak. Berarti ada yang namanya fear of the Lord, ada yang namanya takut akan Tuhan. Ya, konsistensi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang tidak pernah saat teduh dan berdoa, aku percaya kita akan menjadi orang yang semakin mudah untuk pahit. Tapi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan setiap hari, aku percaya Roh Kudus bisa bicara sama kita waktu kita lagi ngalamin hal yang berat. Roh Kudus akan mulai mengajarkan kita sesuatu untuk kita semakin lebih baik belajar dari hal yang kita lagi hadapi tersebut. Amin. Lalu yang kedua, miliki sikap hati yang benar. Kita harus punya sikap hati yang benar. Kalau kita lagi ngalamin sesuatu, jangan biarkan sikap hati kita adalah sikap hati yang melihat kita ini sebagai korban. Sikap hati kita yang selalu mengeluh, kita selalu menjadi orang yang wah ini semua karena dia, coba dia gak begitu. Coba kita selalu menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang yang di sekitar kita dan sebagainya. Jangan biarkan kita punya sikap hati yang demikian. Ya, tapi biarlah kita punya sikap hati yang benar. Seperti Yusuf berkata, kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat buat aku, tapi Tuhan menjadikan semuanya menjadi kebaikan buat menyelamatkan sebuah bangsa yang besar. Kita gak pernah tahu teman-teman, apa yang menjadi proses hidup teman-teman hari ini, itu bisa menjadi sebuah kesempatan di mana mungkin ada orang yang bisa kenal Tuhan karena proses hidup kita. Karena teman-teman mungkin dibully, dizolimi gitu ya. Tapi ketika teman-teman bisa menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah keterpurukan kita, wow, itu mungkin bisa menjadi sebuah kesempatan di mana akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang bisa kenal siapa Yesus karena perbuatan kita, karena tindakan kita, karena sikap kita. Amin. Ya, jadi biarkan tantangan yang ada itu membuat kita semakin hari semakin bertumbuh dengan baik. Lalu yang ketiga, ambillah keputusan yang benar. Pada akhirnya keputusan kita lah yang menentukan apakah masa lalu kita tuh menghantui menjadi momok yang mengerikan atau bisa menjadi kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. That's your choice, that's your decision. Ya, teman-teman nggak bisa cuma bilang gini, Ci, kok doain aku dong supaya aku bisa mengampuni dia. Yes, kita bisa berdoa supaya Tuhan memampukan.
membuat kita punya kekuatan lebih untuk kita bisa mengampuni. Tapi tetap aja ada yang namanya keputusan yang kita harus ambil. Ada step by step yang kita harus lakukan, ada decision yang kita harus ambil. Ya, dan karena Yusuf mau mengambil keputusan yang benar di semua proses hidupnya, maka disitulah kita bisa lihat bahwa akhirnya Yusuf bisa mencapai destiny Tuhan dalam hidupnya. Jadi jangan biarkan bayang-bayang yang sudah kita lihat, yang kita alami di masa lalu itu menjadi sebuah kesempatan di mana kita drop, kita bitter. Tapi kita harus jadikan itu kesempatan untuk kita better and better and better. Ambil keputusan yang benar. Move on. Jangan merenungi masa lalu, tapi renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Karena ketika firman Tuhan kita renungkan setiap hari, maka firman itu yang akan membuat setiap hal-hal buruk yang kita alami untuk menjadi sebuah pembelajaran lebih baik lagi. Tuhan mulai bicara, Roh Kudus mulai mengingatkan kita ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, mungkin ada evaluasi hidup yang kita harus terus bangun, bahkan mungkin Tuhan mau ajar kita untuk bisa mengampuni dan sebagainya. Amin. Oke, itu aja yang aku mau sampaikan dalam ibadah kita hari ini. Jadi 3 poin. Yang pertama apa? Konsisten terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, punya sikap hati yang benar. Dan yang terakhir, ambil keputusan yang benar. Dan aku percaya kita tidak akan bitter, kita gak akan menjadi lebih pahit, tapi kita akan menjadi better. Kita akan menjadi lebih baik lagi. Dan kita akan masuk ke dalam destiny Tuhan. Amin. Oke teman-teman, kita berdoa sebelum kita selesai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami belajar banyak pada hari ini Tuhan. Bagaimana kami mau menjadi orang yang lebih baik Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang buruk yang kami hadapi, di tengah mungkin persoalan yang kami juga harus hadapi Tuhan. Di tengah-tengah semua kata-kata orang yang mungkin menyakiti hati kami Tuhan. Tapi kami mau berkata bahwa biarlah semua itu menjadikan kami lebih baik. Karena kami tahu bahwa Tuhan pembela kami. Bahwa kami tahu Tuhan yang bersama dengan kami. Yang membuat kami terus bisa menjadi orang-orang yang masuk lebih lagi Tuhan. Masuk ke dalam kedewasaan yang lebih lagi. Masuk ke dalam tingkat pengenalan yang lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Di tengah segala hal yang kami harus hadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat setiap adik-adik Tuhan. Buat Starji, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Dan apapun yang mereka sedang hadapi, aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang menjamah hati dan pikiran mereka Tuhan. Untuk mereka semakin hari semakin bisa melihat Tuhan. Di tengah segala hal-hal yang sedang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Yang mungkin yang berat. Tapi aku percaya semuanya membuat kami semakin hari semakin indah. Karena Engkau selalu bekerja indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Buat setiap anak-anak Starji, Engkau boleh angkat tangan-Mu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Dan Engkau menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih baik lagi setiap hari. In Jesus mighty name we pray. Hallelujah. Amen. God bless you. See you next time. Thank you guys udah join ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di home ya.